Episode 71. Duda Sang Bos CEO. Kehidupan Derian dan Tania kembali seperti semula, tapi bedanya mereka sekarang sudah menjadi suami istri. Derian sedang sibuk menjalankan proyek barunya dan Tania sibuk mengurus Dio. Anak itu sebentar lagi akan naik tingkat dari TK 0 menjadi TK tingkat 1. Umurnya pun sebentar lagi sudah 5 tahun. Pagi ini keluarga Derian sedang tenang makan sarapan pagi mereka sebelum sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. "Sayang, hari ini aku bakalan pulang telat," ucap Derian. "Toh kok tumben Mas?" tanya Tania. "Aku harus tinjau dulu proyek di lapangan," ucap Derian. "Bukannya proyek yang sekarang Mas cuma penanam modal saja," ucap Tania. "Iya, tapi kan tetap saja aku harus lihat juga perkembangannya. Aku gak mau uang aku habis percuma, nanti bisa-bisa uang habis pekerjaan belum selesai," ucap Derian. "Oh ya sudah," ucap Tania. "Kenapa tumben kamu lagi gak enak badan?" tanya Derian. "Gak Mas, aku gak apa-apa," ucap Tania. "Beneran?" tanya Derian. Tania hanya menanggapinya dengan anggukan lalu melanjutkan kembali makanannya. Derian yang melihat raut wajah istrinya yang sedang bad mood hanya diam. Dia tidak mengerti kenapa akhir-akhir ini istrinya sering sekali diam dan Derian merasa kalau Tania seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Mami, Dio sudah selesai," ucap Dio. "Pinter. Sekarang minum susunya lalu kita berangkat," ucap Tania sambil tersenyum. "Baik Mami," ucap Dio lalu meminum susunya. Derian yang melihat interaksi antara anak dan istrinya hanya tersenyum. Semoga Tania akan tetap menyayangi Dio kelak setelah mereka memiliki anak sendiri. "Aku juga sudah selesai," ucap Derian. Tania yang mendengar ucapan Derian hanya menatap piring kosong suaminya tanpa berbicara apapun. Dio, anak itu sudah berlari keluar terlebih dahulu. Tania pun pergi ke kamar untuk mengambil tas kerja suaminya sekaligus mengambil tas miliknya. Tania merasa hatinya tidak enak tapi tidak tahu kenapa setelah dia mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Tania menghampiri suaminya yang sedang duduk lalu memberikan tas kerja suaminya. Tas kerja itu hanya laptop milik Derian saja isinya. "Berangkatnya hati-hati sayang," ucap Derian sambil mencium puncak kepala Tania. "Iya Mas, kamu juga," ucap Tania. "Kamu gak apa-apa sayang? Wajah kamu kayak pucat gitu, sakit?" tanya Derian khawatir. "Gak apa-apa Mas, aku baik-baik saja," ucap Tania. "Ya sudah Mas, harus ke kantor ada meeting soalnya," ucap Derian. "Nanti siang mau aku bawain makanan Mas?" tanya Tania. "Gak usah Mas, makan di kantor saja, kamu istirahat Mas, gak mau kamu kenapa-kenapa," ucap Derian. "Iya Mas," ucap Tania lalu masuk ke dalam mobil. Derian melihat kepergian istrinya dengan perasaan tidak enak. Hari ini Derian merasakan ada yang berbeda dengan sifat istrinya. Derian berharap Tania tidak apa-apa, dia tidak mau mimpi yang dulu jadi kenyataan. Derian pun pergi menuju kantornya. Hari ini jadwal dirinya sibuk, banyak pertemuan dengan kolega, meeting juga dengan staf keuangan perusahaan dan banyak lagi agenda yang harus Derian lakukan. Makanya tadi Derian bilang kalau dirinya akan pulang telat. Sedangkan Tania dia baru sampai di sekolah Dio hari ini. Awal Dio masuk TK tingkat 1, di sana sudah ada guru wali baru Dio yang bernama Mrs. Alina. "Good morning," ucap Tania. "Good morning to Mrs. Wijaya," ucap Mrs. Alina. "Panggil Tania saja," ucap Tania karena dia merasa aneh mendengar panggilan baru untuknya. "Oh baiklah, Mrs. Tania, saya wali barunya Derdio. Selamat buat Derdio sudah naik jadi TK tingkat 1,
ucap Mrs. Alina. Makasih Mels, ucap Dio senang. Masuk dulu bergabung sama teman-teman ya, ucap Mrs. Alina. Baik Mels, ucap Dio. Dio masuk bergabung bersama teman-temannya. Dio hanya sekelas dengan Jackson saja karena Justin dan juga Alan mereka jadi terpisah kelas. Terima kasih Mrs. Saya permisi dulu, ucap Tania. Baik Mrs. hati-hati, jadwal pulangnya jam makan siang ya Mrs. Kalau Anda tidak bisa menjemput kami menyediakan bus yang akan mengantar jemput anak sampai rumah, ucap Mrs. Alina. Baik Mrs. terima kasih atas infonya, ucap Tania. Sama-sama, ucap Mrs. Alina. Tania pun pergi menuju mobil. Hari ini dia akan pulang terlebih dahulu. Tadinya Tania mau pergi berbelanja kebutuhan di rumah tapi dia berpikir nanti saja kalau Dio sudah pulang sekolah biar sekalian. Sedangkan Derian, setelah sampai di perusahaannya seperti biasa Roni dan Doni sudah standby di lobi kantor menunggu atasannya. Setelah Derian sampai Doni segera memberitahukan kalau hari ini salah satu klien minta pertemuannya di luar. Hari ini pihak Angkasa Group ingin pertemuannya di luar Pak, ucap Doni saat mereka sudah sampai di ruangan Derian. Baik urus semuanya, kamu Roni siapkan berkas meeting untuk pagi ini, ucap Derian. Baik Pak, ucap Roni. 5 menit lagi kita ke ruang meeting, ucap Roni kembali yang ditanggapi anggukan oleh Derian. Roni dan Doni keluar dari ruangan Derian. Sebentar lagi mereka akan meeting. Derian harus mencapai target tahun ini. Dia ingin menghadiahkan sesuatu untuk istrinya. Belum apa-apa Derian sudah rindu dengan istrinya. Derian mengambil handphone miliknya di dalam saku jas hitamnya, lalu mencari kontak yang sudah dia masukkan ke list favorit. Terlihat kontak bernama My Wife Sweetie. Derian sengaja menamai kontak Tania dengan nama itu biar romantis. Panggilan pun tersambung tapi dari seberang sana belum diangkat. Tapi tak lama suara yang Derian rindukan terdengar di telinganya. Halo Mas, ucap Tania di seberang sana. Halo juga sayang, kamu udah pulang, tanya Derian. Sudah Mas ini lagi tiduran, ucap Tania. Kamu sakit? Mau ke dokter aku pulang ya, ucap Derian dengan nada khawatir. Dia takut istrinya kenapa-kenapa. Gak apa-apa Mas, aku cuma pusing aja. Kamu kan hari ini sibuk Mas, ucap Tania. Gak apa-apa sayang, kerjaan bisa dihandle oleh sekretaris aku, ucap Derian. Beneran Mas aku gak apa-apa cuma pusing aja, dibawa tidur sebentar aja pasti sudah mendingan, ucap Tania. Mas usahain pulang cepat, kamu gak usah jemput Dio biar Mas nanti suruh Doni jemput ya sayang, ucap Derian. Gak usah Mas, Pak Doni pasti sibuk juga. Beneran aku gak apa-apa, ucap Tania. Sayang aku khawatir loh kamu kenapa-napa, ucap Derian. Aku gak apa-apa Mas sayang, kamu fokus kerja aja, ucap Tania. Ya sudah kalau begitu. Kalau sakitnya belum reda juga kasih tahu aku, nanti kita ke rumah sakit untuk periksa, ucap Derian. Iya Mas, ucap Tania. Ya sudah Mas tutup ya, assalamualaikum sayangnya Mas Muao, ucap Derian dengan kecupan di akhir panggilan membuat Tania tersenyum. Waalaikumsalam Mas, semangat kerjanya, ucap Tania. Pasti sayangnya aku, ucap Derian. Panggilan pun berakhir. Tania beristirahat sebentar. Memang benar kepala Tania sangat pusing, tidak tahu kenapa tiba-tiba saja. Sedangkan Derian dia mulai dengan agenda meetingnya. Episode 72. Tania terbangun dari tidurnya saat mendengar alarm dari handphonenya. Tania sengaja memasang alarm agar dirinya bisa menjemput Dio di sekolah lalu belanja keperluan dapur. Tania bangkit dari ranjangnya, rasa pusing yang dia rasakan sudah perlahan hilang. Tidak sesakit tadi. Tania pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka biar segar. Setelah itu dia mengambil tas dan juga handphone miliknya. Banyak sekali pesan dan panggilan dari suaminya.
terlihat dari pesan yang Derian kirim kalau dia sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Tapi selain pesan yang diberikan oleh Derian, ada satu pesan dari nomor yang tak dikenal mengirimkan satu picture. Tania tidak tahu orang ini dapat dari mana nomornya, tapi yang jelas nomor ini sama kayak nomor yang waktu lalu mengirimkan sebuah gambar. Tania keluar dari dalam kamar sambil melihat pesan yang dikirim dari orang yang tidak dikenal. Saat Tania lihat ternyata foto suaminya yang sedang makan dengan seorang perempuan. Saking kagetnya Tania tidak menyadari kalau dirinya sudah berada di anak tangga dan sayangnya kakinya terpeleset dan Tania jatuh dari tangga itu sampai ke bawah. Bi Asih yang melihat itu sangat terkejut sampai berteriak. Walaupun Tania jatuh tidak di tangga yang paling atas, tapi tetap saja membuat Tania tidak sadarkan diri. "Mbak Tania, ya Allah!" teriak Bi Asih lalu menghampiri tubuh Tania yang sudah tergeletak di lantai. "Mbak bangun, ya Allah Mbak, tolong!" teriak Bi Asih. Pak Amin yang kebetulan ada di luar langsung berlari saat mendengar teriakan Bi Asih yang cukup kencang. Saat Pak Amin datang, Pak Amin melihat Bi Asih yang sedang memangku kepala istri majikannya. "Ya ampun Bi, kenapa Mbak Tania sampai bisa begini?" tanya Pak Amin. "Jangan banyak bicara dulu Pak, tolongin Mbak Tania dulu, Bibi takut kenapa-napa," ucap Bi Asih. Pak Amin segera membopong tubuh Tania dibantu Bi Asih menuju keluar. Mereka segera pergi dari rumah menuju rumah sakit. Saat di perjalanan Bi Asih kaget karena melihat baju yang dikenakan Tania basah. Kebetulan Tania memakai dress selutut berwarna biru muda. "Ya Allah Pak, ini ada D4 rah," ucap Bi Asih panik. "D4 rah dari mana Bi?" tanya Pak Amin. Pak Amin mencoba tidak terlalu panik karena beliau harus berkonsentrasi membawa mobil. "Dari bagian bawah Mbak Tania." "Ya Allah, jangan-jangan Mbak Tania lagi hamil Pak," ucap Bi Asih sambil menangis. "Tenang Bi, sebentar lagi kita akan sampai," ucap Pak Amin. Mobil yang dikendarai Pak Amin akhirnya sampai di rumah sakit. Pak Amin segera keluar meminta bantuan ke pihak medis untuk membawa berangkar karena Tania harus segera dipindahkan. Pihak rumah sakit segera menolong Tania dan membawanya ke ruang IGD. Bi Asih dan juga Pak Amin duduk di ruang tunggu. Tadi Pak Amin sudah menelepon sekretaris Derian meminta memberitahu kalau Tania masuk rumah sakit. Derian yang mengetahui istrinya masuk rumah sakit segera pergi dari acara makan siang bersama kliennya. Dia sangat khawatir dengan kondisi Tania, apalagi tadi Pak Amin tidak memberitahu kenapa Tania bisa masuk rumah sakit. Saat Derian sampai di depan ruang IGD, dia hanya melihat Bi Asih dan juga Pak Amin yang sedang menunggu. Derian segera menghampiri Bi Asih dan juga Pak Amin didampingi oleh sekretaris dan juga asisten pribadinya. "Gimana keadaan Tania?" tanya Derian. "Masih di dalam Mas," ucap Bi Asih. "Kenapa bisa terjadi?" tanya Derian. "Saya gak tahu awalnya Mas, tapi pas Bibi lagi mau bersihkan halaman belakang tiba-tiba mendengar suara yang keras. Pas Bibi lihat ternyata Mbak Tania jatuh dari tangga," ucap Bi Asih. "Apa lantai tangganya licin?" tanya Derian. "Gak Mas, Bibi pel lantai pagi-pagi," ucap Bi Asih. "Tenangin diri dulu Yan, kita berdoa semoga Tania gak kenapa-napa," ucap Roni. Setelah mereka menunggu, akhirnya dokter yang menangani Tania keluar. Derian segera menghampiri dokter tersebut dan menanyakan keadaan Tania bagaimana. "Gimana dengan keadaan istri saya Dok?" ucap Derian. "Maaf Pak, saya harus menyampaikan berita duka ini," ucap dokter. "Maksud dokter apa?" tanya Derian. "Pasien mengalami keguguran akibat benturan keras di bagian perutnya. Janinnya masih sangat muda dan rentan akan keguguran," ucap dokter. Ucapan dokter membuat kaki Derian sangat lemas. Anaknya bersama Tania sekarang sudah tiada. Apa yang harus Derian sampaikan kepada istrinya?
1 bulan setelah mereka pulang dari Turki, momen kehamilanlah yang Derian dan Tania tunggu-tunggu, tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Selain kandungannya yang tak bisa kami selamatkan, kaki pasien juga mengalami keretakan dan pasien terpaksa tidak boleh dulu berjalan. Kondisi pasien sangat butuh istirahat total, ucap dokter. Kami akan memindahkan pasien ke ruang inap. Sekali lagi kami turut berduka cita atas kehilangan calon bayi kalian. Kami permisi, ucap dokter kembali. Derian sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa. Semua kejadian sangat tiba-tiba. Dari yang mereka tidak mengetahui kehamilan Tania karena tidak ada tanda-tanda, setelahnya mereka harus mendengar kalau calon janin itu sekarang sudah tiada. Terima kasih dok, ucap Roni mewakili Derian. Setelah itu dokter pun pamit, dan tak lama perawat membawa berangkar Tania keluar. Di sana Derian bisa melihat wajah pucat sang istri yang masih belum sadarkan diri. Hati Derian sangat hancur saat mendengar kalau calon anaknya sudah tiada. Penjelasan apa yang harus Derian katakan kepada istrinya kalau anak yang mereka tunggu sudah tiada? Derian saja yang menjadi ayah sangat sakit hatinya, apalagi Tania yang sebagai ibu pasti sangat hancur. Derian tidak bisa membayangkan gimana sedihnya Tania. Tania sudah dipindahkan ke ruang inap. Derian senantiasa menemani Tania di sampingnya. Derian sesekali mencium tangan Tania yang tidak terdapat selang infus. Soal orang tuanya, Roni sudah memberitahu kalau Tania masuk rumah sakit. Mereka sangat kaget akan kejadian ini. Sedangkan Doni bersama Pak Amin pergi ke sekolah Dio untuk menjemputnya. Semenjak tadi Alex sudah menghubungi Roni dan bertanya kenapa Tania belum juga menjemput Dio. Roni memberitahu kalau Tania masuk rumah sakit dan Doni akan menjemput Dio di sekolah. Roni yang melihat keadaan sahabatnya yang sedang terpuruk merasa sangat iba. Ini soal kehilangan anak, pasti orang tua mana yang tidak sedih saat anak yang mereka nantikan sudah tiada, apalagi mereka belum mengetahui kalau anaknya sudah ada. Maafin aku, gumam Derian lirih, matanya sudah berkaca-kaca. Maaf, aku kira aku sudah bisa membahagiakan kamu, ternyata aku lalai menjaga kamu, gumam Derian kembali sambil menangis. Episode 73. 1 jam berlalu, akhirnya Tania sadarkan diri. Suara lenguhan dari mulut Tania membuat Derian merasa lega. Derian mencoba mengajak bicara Tania walaupun Derian tahu kalau Tania baru saja sadar. Sayang, panggil Derian. Tania yang mendengar suara suaminya mencoba membuka matanya. Rasa sakit di bagian perut dan juga kakinya membuat Tania merintih kesakitan. Mana yang sakit? Tanya Derian khawatir. Perut aku mas, sama kaki, ucap Tania lirih. Mas, panggil dokter ya, ucap Derian. Jangan mas, aku gak apa-apa kok, tolong bantu aku, mau duduk mas, ucap Tania. Jangan memaksakan diri sayang, kalau sakit bilang sama mas, ucap Derian lirih lalu membantu Tania menaikkan brankarnya. Mas kenapa? Tanya Tania karena melihat raut wajah Derian yang sedih. Derian memeluk Tania. Tania merasa bahunya basah. Apa? Derian menangis. Mas kenapa? Kok nangis? Tanya Tania bingung. Maaf. Maafin mas, ucap Derian lirih. Kenapa mas? Coba bilang sama aku, tanya Tania. Kita kehilangan calon bayi kita sayang, ucap Derian sambil menangis. Maksud mas apa? Bayi, ucap Tania. Iya sayang, tapi calon bayi kita udah gak ada, ucap Derian. Maksud mas aku keguguran? Tanya Tania. Iya, ucap Derian. Dan seketika tangis Tania terdengar membuat Derian semakin memeluk Tania dengan erat. Dirinya saja yang sebagai ayah sangat terpukul, apalagi Tania yang mengandungnya. Aku gagal mas jadi ibu, aku gak bisa jagain anak kita. Jangankan menjaga, mengetahui dia ada aja aku gak mas, ucap Tania sambil menangis di pelukan suaminya.
Ini bukan salah kamu, ini salah aku yang lalai jagain kamu. Kalau saja tadi pagi Mas gak berangkat kerja pasti ini gak akan terjadi, ucap Derian. Aku juga salah Mas karena gak hati-hati, ucap Tania. Derian melerai pelukannya, lalu menatap mata sembab istrinya sambil menghapus air mata yang jatuh di mata cantik Tania. Mas boleh nanya? Tanya Derian. Mau nanya apa Mas? Ucap Tania. Apa yang ada di pikiran kamu sampai-sampai kamu gak fokus sama jalan kamu? Tanya Derian. Tania sempat berpikir dan dia mengingat sebelum dia jatuh dia lagi fokus melihat handphonenya yang dimana ada foto suaminya yang sedang makan dengan seorang perempuan. Kenapa diam? Tanya Derian sambil mengelus rambut Tania. Mas, apa tadi siang kamu makan sama siapa? Tanya Tania. Kenapa memangnya? Mas makan sama klien sayang, ucap Derian. Aku tadi siang saat mau jemput Dio, aku dapat pesan dari nomor yang gak dikenal. Nomor itu mengirim foto kamu lagi makan sama perempuan, ucap Tania sedih. Tania sangat menyesal kalau saja dia fokus dengan jalannya pasti anaknya masih ada. Maksud kamu nomor siapa? Tanya Derian. Aku gak tahu itu nomor siapa tapi yang jelas nomor itu sudah 2 kali mengirimkan foto kamu sama perempuan yang sama, ucap Tania. Di mana handphone kamu? Mas mau lihat? Tanya Derian. Aku gak tahu Mas, pas aku jatuh aku gak ingat lagi, ucap Tania. Aku telepon Bibi dulu. Kali aja Bibi lihat soalnya yang nolong kamu Bi Asih sama Pak Amin, ucap Derian yang ditanggapi anggukan oleh Tania. Derian pun menelepon orang rumah karena tadi Derian menyuruh Bi Asih pulang saja, takutnya Dio pulang walaupun tadi orang tuanya sempat datang. Panggilan telepon pun berdering dan tak lama terdengar suara, ternyata ibunya yang mengangkat teleponnya. Halo, ucap Santi. Mama, ini Derian Bi Asih ada gak? Tanya Derian. Oh kamu? Ada kok, ucap Santi. Tolong panggilkan Mah Derian mau tanya sesuatu sama Bi Asih, ucap Derian. Ada apa Yan? Apa Tania baik-baik saja? Tanya Santi khawatir. Tania baik-baik saja Mah, dia baru saja sadar, ucap Derian. Tania sekarang sedang diperiksa oleh dokter karena tadi sebelum menelepon Derian memanggil dokter terlebih dahulu. Syukurlah bentar Mama panggil Bibi dulu, ucap Santi. Iya Mah makasih, ucap Derian. Terdengar suara Santi yang memanggil Bi Asih, Derian melirik ke arah istrinya yang sudah selesai diperiksa. Derian menghampiri Tania. Makan ya sayang, ucap Derian. Belum lapar Mas, ucap Tania. Harus makan sayang, biar cepat sembuh, ucap Derian. Mas suapin ya, ucap Derian kembali. Saat Derian mau mengambil mangkuk yang berisi bubur, suara Bi Asih sudah terdengar. Derian sengaja melloudspeakerkan handphonenya. Iya Mas Derian, ucap Bi Asih. Bi Derian mau tanya apa Bibi lihat handphone milik Tania, tanya Derian. Tangan Derian senantiasa menyuapi Tania dengan telaten. Derian tidak mau Tania semakin lemah atas kejadian ini. Oh handphone Mbak Tania, ini ada di Nyonya Santi tadi Bibi lupa bawa ke rumah sakit, ucap Bi Asih. Tolong kirim ke rumah sakit ya Bi, minta Pak Amin anterin, ucap Derian. Baik Mas, ucap Bi Asih. Terima kasih ya Bi saya tutup dulu, ucap Derian. Sama-sama Mas, ucap Bi Asih. Derian mengakhiri panggilannya, lalu fokus dengan Tania. Terlihat wajah cantik Tania yang sangat pucat. Derian merasa bersalah akibat insiden ini. Mas, panggil Tania karena melihat Derian malah melamun. Kenapa sayang butuh sesuatu atau ada yang sakit? Tanya Derian. Mas, apa aku bisa hamil lagi? Tanya Tania. Pasti sayang,
Kata dokter kemungkinan kamu punya anak lagi masih besar, kita berdoa semoga Allah cepat ngasih kita kepercayaan lagi, ucap Derian. Amin, ucap Tania terpuruk. Tania lega atas jawaban Derian, semoga saja Allah masih berbaik hati memberikan kepercayaan untuknya agar bisa hamil lagi. Cukup akibat insiden ini mereka bersedih, semoga kedepannya akan ada kebahagiaan. Saat Derian sedang menemani Tania karena tadi setelah minum obat Tania langsung tidur, Derian bersyukur Tania tidak terlalu histeris akibat kehilangan calon anak mereka, walau Derian tahu pasti hati kecil istrinya merasakan sakit yang teramat dalam. Pintu rawat inap Tania diketuk oleh seseorang. Derian menyuruh orang yang mengetuk pintu untuk masuk. Terlihat Pak Amin yang datang. Misi Tuan, ucap Pak Amin. Masuk Pak, ucap Derian. Terima kasih, saya kesini mau nganter handphone milik Mbak Tania, ucap Pak Amin sambil memberikan handphone milik Tania. Oh iya, makasih Pak Amin, ucap Derian lalu mengambil handphone milik Tania. Sama-sama Tuan, saya langsung pamit saja, ucap Pak Amin. Iya hati-hati, ucap Derian. Baik Tuan, ucap Pak Amin. Pak Amin keluar dari dalam ruangan inap Tania, sedangkan Derian langsung memeriksa handphone istrinya. Memang benar saat Derian lihat ada nomor yang tak dikenal mengirimkan pesan ke istrinya. Derian segera membuka, terlihat Derian sangat kaget siapa wanita yang ada di dalam foto itu. Derian merasa marah, jadi ini tujuan kliennya mengubah tempat pertemuannya. Derian tidak bisa tinggal diam, dia harus berbuat sesuatu agar mereka jera, akibat ulahnya keluarganya harus menderita. Episode 74. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Derian segera menghubungi Roni agar bisa melacak siapa nomor yang mengirimkan foto dirinya dengan wanita itu ke Tania. Untungnya di panggilan pertama Roni langsung mengangkat telepon dari Derian. Halo, ucap Roni. Ron, tolong periksa nomor yang sudah gue kirim ke lu, ucap Derian. Nomor siapa itu Der? Tanya Roni. Nanti gue kasih tahu, gue mau hari ini juga lu dapat infonya biar besok tinggal eksekusi, ucap Derian. Terdengar suara Derian yang sangat serius, Roni paham pasti ini sangat penting. Tapi yang Roni belum paham, Derian tumben sekali mencari sesuatu dengan sebuah nomor. Oke, nanti kalau udah gue cari nanti langsung gue kabarin lu, ucap Roni. Gue tunggu secepatnya, ucap Derian. Siap Pak Bos, ucap Roni. Panggilan telepon berakhir, Derian menghampiri Tania yang masih tertidur dengan pulas. Memang benar kata dokter kalau Tania butuh istirahat total. Karena melihat dari kondisi Tania, Derian merasa bersalah karena lalai menjaga sang istri. Derian duduk di kursi samping Tania. Derian selalu menggenggam tangan Tania. Derian saat mendengar Tania masuk rumah sakit tidak tahu kenapa dia selalu terbayang akan mimpi buruk yang pernah datang padanya. Makanya Derian trauma akan rumah sakit dan kecelakaan. Derian sangat takut akan hal itu, apalagi kalau menyangkut tentang keluarganya. Derian selalu mencoba agar mereka selalu baik-baik saja. Tak lama dering, handphone miliknya terdengar tertera nama Roni di panggilan itu. Derian segera mengangkat panggilan dari Roni. Halo, ucap Derian. Der, gue udah dapat infonya, ucap Roni. Derian bersyukur karena sekretaris sekaligus sahabatnya ini selalu bisa diandalkan kalau soal gini. Roni ahli dalam bidang IT, makanya Derian selalu meminta bantuan kepada Roni agar bisa menghandle semua tentang jaringan kepada Roni. Gimana? Tanya Derian. Nomor yang lu kirim adalah nomor asistennya klien kita, ucap Roni. Motifnya apa? Tanya Derian. Yang gue periksa lebih dalam, ternyata nih orang mengirim beberapa foto ke nomor yang gue tahu itu nomor Tania. Bener gak? Tanya Roni. Iya,
Itu Nomer beberapa kali mengirimkan foto gue sama perempuan ke Tania, ucap Derian kesal. Oh gitu? Yang gue periksa lagi dan gue hack akunnya ternyata nih cewek disuruh sama atasannya. Soalnya di sini banyak sekali pesan kirim dengan nomer yang sama di mana nih cewek manggil Mrs. sama nomer yang dia namai dengan Mrs. Samantha, ucap Roni. Dan Samantha itu adalah nama klien yang beberapa kali ngajak lu ketemu di luar, ucap Roni kembali. Mau perempuan itu apa dengan mengirimkan foto itu? Dan yang gue gak habis pikir dari mana perempuan itu tahu nomor Tania, ucap Derian. Yang gue lihat motif perempuan itu ingin menciptakan kesalahpahaman antara lu dan Tania, mungkin antara cinta atau hanya ingin lu terpikat akan pesonanya, ucap Roni. Memangnya dia siapa sampai-sampai gue harus melirik ke arahnya? Sialan, gara-gara kejadian ini istri gue harus mengalami kecelakaan dan kehilangan calon bayi kita, ucap Derian marah. Gue paham akan kondisi lu. Terus yang mau lu lakuin apa sama perempuan ini? Sedangkan perempuan ini adalah anak klien kita, ucap Roni. Awalnya gue udah curiga soal ini, tidak biasanya klien kita suka mengubah-ubah tempat meeting. Dan yang gue gak paham apa maksud klien kita yang mengirim anaknya dalam pertemuan ini, ucap Derian. Yang gue tebak nih perempuan demen sama lu. Tapi saat tahu lu udah nikah lagi dia berusaha membuat lu sama Tania salah paham, ucap Roni. Kalau gitu balasan atas semua ini, gue minta semua kerja sama dengan mereka kita batalkan, dan tarik semua investasi kita di perusahaan itu. Gue gak mau bekerja sama dengan orang licik kayak mereka, ucap Derian. Lu yakin? Kalau kita narik semua investasi kita perusahaan itu akan kolaps dan menunggu kebangkrutan, ucap Roni. Iya, mereka tidak bisa didiamkan lebih lama, lakukan segera, gue mau ini cepat selesai besok dan gue tunggu hasilnya, dan sementara waktu gue percayakan perusahaan sama lu dan juga Doni, ucap Derian. Oke siap, ucap Roni. Thanks, lu selalu bisa gue andalkan, ucap Derian. Sama-sama, ini kan tugas sebagai sekretaris sekaligus sahabat, ucap Roni. Besok Alex mau ke sana, gue paling abis makan siang ke sana, ucap Roni kembali. Oke, ucap Derian. Lalu panggilan berakhir, saat Derian melirik ke arah ranjang istrinya sudah bangun, Derian segera menghampiri Tania. Sayang, apa suara Mas mengganggu tidur kamu? Tanya Derian. Gak Mas, maaf ya aku malah mendengar pembicaraan kamu sama Pak Roni, ucap Tania. Gak apa-apa sayang, Mas cuma ngobrolin soal nomer yang neror kamu, ucap Derian. Siapa Mas orangnya? Tanya Tania. Kamu mau minum dulu? Tanya Derian sebelum menjawab pertanyaan dari Tania. Tania hanya menganggukkan kepalanya. Dia memang sangat ingin minum, karena itu dia kebangun, tapi saat dia mendengar suara suaminya yang sangat serius, Tania malah penasaran. Derian mengambilkan minum untuk Tania. Dia senantiasa melayani sang istri karena Derian tahu kalau Tania butuh seseorang untuk membantu. Soal kedua mertuanya Derian sudah memberitahu kondisi Tania. Kedua orang tua Tania tadinya ingin sekali ke sana, tapi urusan mereka tidak bisa ditinggal, dan juga kedua adik kembar Tania mereka sedang sibuk dengan urusan kuliah. Mereka baru saja masuk ke dunia perkuliahan dan lagi menjalankan ospek. Orang yang mengirim foto itu adalah asisten klien aku. Motif mereka untuk membuat kita salah paham, ucap Derian. Untungnya buat mereka apa Mas? Ini kan soal perusahaan bukan pribadi, ucap Tania. Entah Mas juga gak tahu, tapi Mas sudah membatalkan kerja sama dengan mereka, ucap Derian. Toh kok gitu? Nanti perusahaan kamu rugi besar Mas, ucap Tania. Gak apa-apa sayang, uang bisa dicari, tapi keselamatan kamu sekarang lebih penting.
Mas gak mau kamu terbebani akan hal ini dan juga tujuan mereka gak murni buat kerja sama, pasti ada hal lain yang mereka inginkan, dari sekedar kerja sama, ucap Derian. Tania merasa perempuan yang bersama suaminya dalam foto itu, menginginkan suaminya. Tania hanya menghela nafas panjang. Derian walaupun dulunya duda tapi pesonanya dapat membuat orang-orang menginginkannya. Tapi Tania bersyukur dulu Derian sangat anti terhadap perempuan dan juga sepertinya sekarang juga seperti itu. Tapi itu tidak berlaku dengan dirinya. Derian malah yang duluan mendekatinya walaupun awalnya Derian menolak dijodohkan dengan dirinya. Mantan duda satu ini memang jual mahal sekali. Tapi kalau Tania mengingat akan hal itu dia selalu tersenyum sendiri betapa lucunya tingkah Derian waktu itu.